Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Cindy Puji Lestari dengan NPM 2315061042. Saya dari kelompok 5. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas pada bagian saya. Pertama-tama kita masuk terlebih dahulu ke kanvanya. Nah, saya dari kelompok 5 yang mana proyeknya ini menjelaskan mengenai sistem informasi pengelolaan gaji dan remunerasi dosen atau staf. Nah, di sini ada daftar isinya, ada pendahuluan, work breakdown, stroke, Gantt chart atau timeline, estimasi biaya dan sumber daya, manajemen resiko, rencana kualitas proyek, markup, dan kesimpulan. Nah, mengenai proyek kami ini, proyek kami ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah manajemen proyek teknologi informasi yang bertujuan untuk merancang dan menganalisis pengembangan sistem informasi berbasis web yang dapat membantu proses pengolahan gaji dan remunerasi dosen maupun staf di lingkungan perguruan tinggi. Nah, sistem ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam proses administrasi keuangan yang selama ini masih dilakukan secara manual. Nah, proyek ini dikerjakan oleh kelompok 5B dari kelas PSTIB Universitas Lampung di bawah bimbingan Bapak Komarudin STMT dengan pembagian peran tim yang terstruktur untuk mendukung hasil kerja yang optimal. Pendahuluannya, jadi sistem informasi pengolahan gaji remunerasi dosen atau staf Universitas Lampung. Deskripsi singkat mengenai proyek kami. Nah, pengolahan gaji dan remunerasi dosen maupun staf merupakan salah satu tugas penting di perguruan tinggi, terutama di bawah tanggung jawab Biro Umum dan Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum. Proses ini mencakup perhitungan gaji pokok, tunjangan, potongan, serta pemberian remunerasi berbasis kinerja. Namun, sistem manual yang selama ini digunakan sering menimbulkan kendala seperti keterlambatan pencairan gaji, kemudian kesalahan perhitungan, bisa juga kesulitan dalam pengarsipan data. Nah, hal ini berpengaruh pada efisiensi kerja, akurasi administrasi, bahkan keputusan dosen dan staf. Untuk mengatasi masalah tersebut, dirancanglah sistem informasi pengolahan gaji dan remunerasi dosen atau staf yang mampu mengoptimalisasi seluruh proses penggajian dan mempercepat penyusunan laporan keuangan. Nah, sistem ini menyediakan slip gaji digital, perhitungan otomatis, serta rekapitulasi laporan secara real time. Dengan adanya sistem ini dapat diharapkan proses pengolahan keuangan menjadi lebih baik, transparan, efisien, serta meningkatkan profesional dan akuntabilitas administrasi kampus. Untuk tujuan dari proyek kami sendiri, yang pertama itu tujuannya untuk meningkatkan efisiensi dalam proses penggajian dan pemberian remunerasi dosen dan staf, kemudian meminimalisir kesalahan dalam perhitungan gaji, tunjangan, dan potongan melalui sistem otomatis, kemudian menjamin transparansi dengan penyediaan slip gaji digital dan laporan keuangan yang dapat diakses secara daring. Kemudian menyediakan data akurat dan terintegritas untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen keuangan kampus, serta meningkatkan kepuasan dan kepercayaan dosen serta staf terhadap proses administrasi keuangan. Untuk ruang lingkup proyek kami sendiri ini untuk pengolahan data pegawai, dia tuh meliputi proses input, pembaruan, dan penyimpanan data dosen dan staf secara terpusat agar tetap akurat. Untuk perhitungan otomatisnya, sistem akan menghitung gaji, tunjangan, potongan, dan insentif berbasis kinerja dengan rumus otomatis untuk menghindari kesalahan manusia. Kemudian slip gaji digital, setiap dosen atau staf dapat mengunduh slip gaji mereka secara aman melalui sistem. Untuk laporan keuangan dan rekap
Virtualisasi sistem ini mampu menghasilkan laporan yang dibutuhkan administrasi, pelaporan, dan audit, serta untuk manajemen hak akses pengguna dibedakan berdasarkan peran seperti admin, bendahara, dan karyawan sesuai tanggung jawab masing-masing. Kalau untuk stakeholdernya sendiri, nah stakeholder adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan keterlibatan langsung maupun tidak langsung terhadap keberhasilan proyek sistem informasi pengolahan gaji dan remunerasi dosen atau staf. Nah, jadi stakeholder sendiri ada wakil rektor bidang keuangan dan umum, biro umum dan keuangan, dosen dan staf mengajar, unit teknologi informasi IT support, tim pengembangan proyek development team, dan administrator sistem administrator. Kalau untuk peran dan fungsi sendiri, kami dibagi untuk satu kelompoknya, untuk Raditya Agresa Rahalin, dia sebagai project manager, dia untuk mengatur jadwal, mengkoordinasi tim, dan memastikan seluruh tahapan proyek berjalan sesuai target. Kalau untuk saya sendiri, Cindy Puji Lestari, saya sebagai sistem analis, menganalisis kebutuhan pengguna, menyusun spesifikasi sistem, dan menjadi penghubung antar pengguna dan pengembang. Untuk teman saya, Mutiara Khairunisa, dia sebagai sistem desainer, mendesain arsitektur sistem database serta antarmuka pengguna agar mudah digunakan. Teman saya Bagas Pangestu, dia bertanggung jawab pada fase perencanaan proyek di minggu pertama sampai minggu kedua. Dia masuk ke dalam identifikasi tujuan, penyusunan jadwal, dan alokasi sumber daya serta penyusunan dokumen rencana proyek, dan Bagas berperan sebagai project planner. Sedangkan Puan Akila Maharani, dia sebagai sistem developer, membangun sistem sesuai desain, melakukan pengujian modul, dan memastikan integritas data berjalan baik. Dan yang terakhir, teman saya yang bernama Adwika Farsha Arnan, dia sebagai QA dan maintenance, menguji kualitas sistem, memperbaiki bug, dan melakukan pemeliharaan setelah implementasi. Untuk estimasi waktu proyek kami di minggu pertama sampai minggu kedua itu untuk perancangan proyek dan identifikasi ruang lingkup. Minggu ketiga sampai keempat itu analisis kebutuhan pengguna dan penyusunan spesifikasi sistem. Untuk minggu ke-5 sampai ke-6 itu ada desain sistem, arsitektur, dan antarmuka pengguna. Untuk minggu ke-7 sampai ke-9 itu pengembangan sistem dan integritas modul. Untuk minggu ke-10 sampai 11 itu pengujian, implementasi, dan pelatihan pengguna. Untuk minggu 12 itu pemeliharaan, evaluasi, dan penyempurnaan sistem. Untuk estimasi biaya sendiri, untuk perangkat keras, itu tuh ada server, jaringan komputer, nanti kita mematokkan estimasi biaya 8 juta. Untuk perangkat lunaknya sendiri seperti tools, pengembangan, lisensi database, dan frameworknya kita tetapkan di 4 juta. Dan untuk operasional dan pelatihan, untuk seperti biaya komunikasi, rapat, pelatihan, penggunaan, kita tetapkan di budgeting 3 juta. Dan yang terakhir untuk pemeliharaan awal seperti backup sistem, keamanan data, dan monitoring kita tetapkan budgetingnya di 2 juta. Mungkin total estimasi biaya kami saat ini itu ada di 17 juta. Buat penjelasan selanjutnya pada analisis kebutuhan sistem akan dijelaskan oleh teman saya. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.